Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Jerman versus Yunani, di Mansaf susah payah menang 2-1. Jerman versus Yunani berlangsung di Borussia Park. Tim tamu unggul lebih dulu di menit ke-33 lewat asis Giorgos Masauras. Tuan rumah mampu comeback di babak kedua lewat gol Kai Havertz di menit ke-55. Dan Pascal Gross di menit ke-89. Timnas Jerman pun menuntaskan laga uji coba jelang Euro 2024. Inggris versus Islandia, 3 singa menyerah 0-1 di laga uji coba. Pertandingan persahabatan mempertemukan Inggris versus Islandia. Duel berlangsung di Stadion Wembley. Islandia justru bikin kejutan di menit ke-12. John Thorsteinsson berhasil menggetarkan jala Inggris. Inggris coba mengejar ketertinggalan, namun tidak ada gol yang tercipta. Laga tuntas untuk kemenangan Islandia 1-0. Inggris berangkat ke Piala Eropa 2024 dengan kekalahan. Timnas Inggris menelan kekalahan di laga uji coba terakhir sebelum berangkat ke Piala Eropa 2024. Pasukan Gareth Southgate dipermalukan Islandia di kandang. Kekalahan dari Islandia mendapat tanggapan Anthony Gordon. Penggawa Inggris itu menilai hasil ini jadi evaluasi untuk timnya sebelum turun ke medan tempur di Piala Eropa 2024. Italia harap-harap cemas tunggu Barella pulih. Nicolo Barella berpacu dengan waktu agar bisa pulih membela Italia di Piala Eropa 2024. Ada kekhawatiran cedera gelandang Inter Milan itu lebih parah dari yang diperkirakan. Barella absen karena masalah otot saat Italia ditahan imbang Turki tanpa gol dalam laga uji coba di Bolonya pada Rabu 5 Juni dini hari waktu Indonesia bagian Barat silam. Keuangan Chelsea masih longgar, tak harus jual pemain musim panas ini. Sebelumnya beredar laporan bahwa Chelsea berada di antara klub-klub yang harus menaikkan pendapatan sebelum Juni tahun ini berakhir. Belanja masif yang dilakukan sejak kedatangan Todd Boehly bikin neraca tak seimbang. Namun Sky Sport dan Daily Mail menyebut bahwa Chelsea ternyata masih longgar musim panas ini. Mereka memang perlu melakukan penjualan, namun batas waktunya adalah musim panas tahun depan agar memenuhi aturan keuangan Premier League. Madrid terbaik secara hasil, Manchester City dalam permainan. Lionel Messi tak ragu menyebut Real Madrid sebagai tim terbaik jika dilihat dari hasil musim ini. Tetapi secara permainan ia menilai Manchester City paling sip. Kalau melihat hasil-hasilnya itu Real Madrid. Kalau melihat bagaimana cara bermainnya, saya pribadi suka City-nya Guardiola, ujarnya dilansir Marca. Dan saya rasa tim manapun yang ditangani Guardiola itu akan spesial karena karakternya, cara dia melatih dan cara dia membuat timnya bermain. Hansi Flick cegat 2 pemain Barcelona pindah ke Bayern Munich. Bayern Munich dikabarkan meminati Frenkie de Jong dan Ronald Araujo, diwartakan Daily Mail. Kedua pemain itu dinilai bisa menambah kekuatan di Rotten di lini belakang dan di lini serang. Apalagi Barcelona sedang butuh uang, harga De Jong dan Araujo dinilai bisa datangkan cuan besar. Lain sisi dengan pelatih baru Barcelona, Hansi Flick. Flick diketahui masih butuh jasa kedua pemain tersebut.
Flick punya rencana untuk Frenkie de Jong di lini tengah, sementara Ronald Araujo diyakini bisa terus menjadi pemimpin di lapangan. Greenwood terbuka dengan opsi gabung Juventus. Harian olahraga ternama Italia, La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Juventus yang sudah berbulan-bulan dikaitkan dengannya, kini memulai langkah konkret. Direktur Bianconeri Cristiano Guintoli telah membuka pembicaraan dengan MU lewat pihak penengah yang bertugas mengumpulkan informasi mengenai peluang transfer Greenwood di musim panas kali ini. Vinicius pantas raih Ballon d'Or. Vinicius ikut mengantar Madrid memenangi La Liga dan Liga Champions pada musim 2023-2024. Kontribusinya untuk tim juga luar biasa. Ronaldo menilai Vinicius sudah berkembang pesat. Menurutnya Vinicius sudah pantas memenangi Ballon d'Or. Toni Kroos mau balik ke Real Madrid usai pensiun. Toni Kroos sudah mengumumkan pensiun bersama Real Madrid. Pria Jerman itu ingin kembali mengabdi di Los Blancos selepas gantung sepatu. Dia mengaku ingin kembali ke Real Madrid dan menjadi pelatih tim akademi. Saya akan melanjutkan podcast bersama saudara saya Felix. Saya juga mau bekerja di akademi Real Madrid, kata Kroos dilansir dari Football Espana. Mulai bulan September, turnamen futsal Icon League juga akan dimulai. Tapi jelas juga bahwa saya tidak akan terlibat dalam 18 proyek sekarang untuk menjadi sibuk seperti ketika saya masih menjadi pemain aktif, ujarnya. Messi tak tutup peluang bela Argentina di Piala Dunia 2026. Mega bintang Lionel Messi tidak menutup peluang tampil di Piala Dunia 2026 bersama Argentina. Namun ia juga mencoba bersikap realistis. Itu tergantung pada bagaimana perasaan saya, bagaimana kondisi fisik saya, dan bersikap realistis terhadap diri sendiri, ucap Messi dikutip dari USA Today. Apakah saya mampu untuk bersaing dan membantu rekan-rekan saya? Masih ada waktu yang tersisa dan saya tidak tahu bagaimana kondisi saya pada saat itu, ujar Messi. Jose Mourinho ajak Arda Güler balik ke Fenerbahce. Sebuah manuver menarik dibuat oleh Jose Mourinho. Pelatih baru Fenerbahce itu dikabarkan mencoba untuk merekrut Arda Güler dari Real Madrid. Di mata Mourinho, Güler bakal jadi aset yang berharga untuk memenangkan Liga Turki di musim depan. Ia tahu sang pemuda punya talenta yang besar. Ia yakin Güler bisa memberikan dampak instan bagi Fenerbahce dengan kualitas yang ia miliki. Itulah mengapa Mourinho sedang menyusun rencana untuk merekrut kembali Güler dari Real Madrid. Nasihat untuk Darwin Núñez. Darwin Núñez kembali menjalani musim yang tidak mudah bersama Liverpool. Striker legendaris Liverpool, Robbie Fowler, memberikan nasihat untuknya. Pendapat saya mungkin tak beda dari apa yang semua orang berikan ke Anda. Dengan Darwin Núñez, dia akan mencetak gol-gol yang akan sulit ditangani. Tetapi sampai level mana saya tidak tahu, dan itu bergantung padanya sepenuhnya. Bukan begitu? Ujarnya kepada Liverpool Echo. Menurut saya, kalau Anda seorang penyerang, maka harus menutup telinga dari luar dan konsentrasi saja ke diri sendiri, imbu Fowler. Chelsea putuskan mundur dari perburuan Victor Osimhen. Klub Premier League Chelsea dilaporkan sudah mengambil keputusan terkait masa depan Victor Osimhen. The Blues memutuskan untuk tidak mengejar lagi striker Napoli tersebut. Dilansir The Athletic, Napoli sudah menetapkan harga jual sang striker. Mereka hanya mau melepaskan sang pemain di kisaran 120 juta euro. Chelsea menilai harga itu terlalu mahal. Belum lagi mereka juga rawan terkena sanksi FFP
sehingga mereka memutuskan bahwa transfer Osimhen ini tidak memungkinkan untuk dieksekusi. Mauricio Pochettino incar kursi pelatih Manchester United. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan informasi terkini mengenai masa depan Mauricio Pochettino. Pelatih asal Argentina itu dilaporkan kini mengincar kursi pelatih Manchester United. Pochettino tertarik menangani MU karena Setan Merah sedang membangun proyek baru bersama Sir Jim Ratcliffe. Ia tertarik untuk menjadi bagian dari proyek baru tersebut. Apalagi MU sendiri dilaporkan lagi mencari manajer baru. Alhasil, Pochettino berharap ia bisa menjadi pelatih MU di musim depan. Paul Pogba menanti pemutusan kontrak dengan Juventus. Kebersamaan Paul Pogba dengan Juventus kini dalam hitungan hari. Kedua belah pihak disebutkan bakal mengakhiri kerjasama mereka selepas 30 Juni. Dan pemain berusia 31 tahun ini kemungkinan akan pensiun lebih dini, menyusul larangan beraktivitas di sepak bola selama 4 tahun akibat kasus doping. Setiap cobaan dalam hidup membuat kita menjadi lebih getir atau lebih baik. Setiap masalah datang untuk melemahkan kita atau menguatkan kita. Pilihannya adalah menjadi korban atau pemenang. Jalani hidup dengan bahagia, tulis Pogba di akun media sosial pribadinya. Akhirnya Lautaro Martinez raih kesepakatan dengan Inter Milan soal kontrak barunya di Giuseppe Meazza. Lautaro Martinez dilaporkan sudah mencapai kesepakatan dengan Inter Milan untuk memperpanjang kontraknya di Giuseppe Meazza. Namun keduanya masih mencapai kata sepakat secara verbal saja. Menurut Fabrizio Romano, Lautaro akan segera tekan kontrak baru dalam waktu dekat. Kesepakatan telah selesai dan akan ditandatangani segera setelah Lautaro kembali dari Amerika Selatan. Didominasi pemain Real Sociedad, timnas Spanyol resmi umumkan skuad untuk Euro 2024. Federasi Sepak Bola Spanyol resmi merilis nama-nama pemain yang akan memperkuat timnas Spanyol untuk Euro 2024. Deretan pemain Real Sociedad itu mendominasi daftar 26 nama yang diturunkan untuk turnamen itu. Dalam daftar skuad ini, pemain Real Sociedad mendominasi dengan 5 nama yang dipanggil. Ada Alex Remiro, Mikel Merino, Robin Lenormand, Martin Zubimendi, dan Mikel Oyarzabal. Sisanya beberapa pemain dari sejumlah klub top Eropa juga dipanggil oleh Luis de la Fuente. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!